Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Juliani dan teman saya Nur Hidayah dan Suciyanti Nur Kolbi. Kami dari kelompok 2 kelas 3B ingin menyampaikan presentasi tentang konsep dasar perkembangan peserta didik individu. Pengertian peserta didik. Dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai sejenis makhluk homo educandum, makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian ini, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikan agar ia dapat menjadi manusia yang susila dan cakap. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individual yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal ke arah fitrahnya. Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik individu yang memiliki sejumlah karakteristik, di antaranya: 1. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi-potensi khas yang dimiliki ini perlu dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai target perkembangan yang optimal. Lalu selanjutnya ada perbedaan individual peserta didik. Perbedaan fisik, tidak ada manusia yang sama bentuk fisiknya secara keseluruhan. Mereka berbeda-beda dari tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna kulit, dan lain sebagainya. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi sejak masa anak-anak sampai usia lanjut. Pertumbuhan fisik meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama primer, dan ciri-ciri kelamin kedua sekunder. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa anak-anak awal ialah perubahan tinggi badan. Tinggi badan anak rata-rata bertambah 3 inci tiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi badan anak-anak rata-rata 4,6 inci. Kondisi memungkinkan anak untuk dapat berjalan dan berlari lebih cepat, memanjat, melompat, peloncat, dan berjalan di atas papan titian. Perubahan berat badan. Berat badan anak rata-rata bertambah 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, berat badan laki-laki 4,49 pon dan berat badan anak perempuan 48,5 pon. Kondisi ini memungkinkan anak dapat mengangkat, melempar, dan mengangkat benda. Lalu perbandingan tubuh. Anak usia 2-6 tahun cenderung Anak usia 2-6 tahun cenderung berbentuk kerucut dengan perut rata, tidak buncit, dada yang lebih bidang dan rata, bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Lalu selanjutnya ada postur tubuh. Perbedaan postur anak terlihat sejak masa anak-anak. Ada yang lebih gemuk, endomorfik, kuat berotot, mesomorfik, dan ada yang kurus, ektomorfik. Tulang dan otot. Otot anak berusia 6 tahun menjadi lebih besar, lebih berat, dan lebih kuat, sehingga anak lebih kurus meskipun berat badannya bertambah. Pertambahan berat tulang dan otot ini memungkinkan untuk dapat belajar menarik garis, menulis, menggambar, dan melukis dengan jari. Selanjutnya ada lemak. Anak yang gemuk, endomorfik, memiliki jaringan lemak yang lebih banyak. Anak kuat berotot, mesomorfik, memiliki jaringan otot yang lebih banyak. Dan anak kurus, ektomorfik, memiliki jaringan otot yang lebih kecil dan jaringan lemak yang lebih sedikit. Lalu pertumbuhan gigi. Anak usia 6 tahun mulai mengalami pergantian gigi susu. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa remaja. Percepatan pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan ukuran tubuh dan
pertumbuhan proporsi tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terjadi pada anak perempuan meliputi pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, pertumbuhan payudara, pembesaran pinggul, tumbuh bulu-bulu halus yang berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, menstruasi atau haid, tumbuh bulu-bulu ketiak. Yang selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terjadi pada anak laki-laki, yaitu pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada. Perbedaan intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdikan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu, dan sebagainya. Sternberg 1982 merancang suatu studi untuk menemukan keberagaman orang-orang di dalam mendefinisikan intelijensi. Subjek penelitiannya adalah dua kelompok yang berbeda, yaitu orang awam dan para ahli psikologi yang secara khusus mengkaji mengenai intelijensi. Gardner menyatakan ada 8 kecerdasan manusia, yaitu yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik, kecerdasan matematika atau logikal matematikal, ketiga yaitu kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan tubuh kinestik atau bodily and kinesthetic, kecerdasan musik atau musikal, kecerdasan sosial atau intrapersonal, kecerdasan diri atau interpersonal, dan terakhir yaitu kecerdasan alam atau naturalistik. Baiklah, selanjutnya ada perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar setiap orang biasanya dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungannya. Menurut De Porter dan Hernaki tahun 2002, ada 3 modalitas belajar pada peserta didik, yaitu yang pertama ada modalitas visual atau belajar dengan cara melihat, yang kedua ada modalitas auditori atau belajar dengan cara mendengar, dan yang ketiga ada modalitas kinestik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Selanjutnya ada perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Alport 1937 mendefinisikan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Eysenck menyatakan ada 3 dimensi kepribadian manusia, yaitu ekstraversi, introversi, neurotis, dan psikotis. Ketiga pola kepribadian tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ekstraversi, introversi. Sifat-sifat utama ekstraversi antara lain ramah, lincah, aktif, asertif, suka mencari sensasi, periang, dominan, dan suka berspekulasi. Sifat utama introversi antara lain tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, penurut, pesimis, penakut, tertutup, damai, tenang, dan terkontrol. Yang kedua ada neurotis. Sifat-sifat yang dimiliki orang neurotis antara lain penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri yang rendah, tegang, irasional, malu-malu, larut dalam suasana hati dan emosional. Yang ketiga, psikotisme. Sifat-sifat yang dimiliki orang psikotisme antara lain dingin agresif, egosentris, impresional, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. Selanjutnya ada perbedaan temperamen. Sandstruck dengan mengutip Alexander Chess dan Stella Thomas menyatakan ada 3 jenis temperamen pada peserta didik, yaitu yang pertama ada easy child atau anak muda, yang kedua ada difficult child atau anak sulit, dan yang ketiga ada slow to warm child atau anak lambat bersikap hangat. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Pada dasarnya, peserta didik adalah orang yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis, baik pendidikan itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat sekitar di mana anak tersebut berada. Berdasarkan pengertian-pengertian dari beberapa ahli, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Tentunya setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu ada perbedaan fisik, perbedaan inteligensi atau kecerdasan, perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir, dan perbedaan kepribadian serta temperamen. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 tentang perbedaan individual peserta didik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.